Agama itu meliputi seluruh bidang kehidupan agama itu. Tapi bidang kehidupan yang mana sebetulnya yang disebut oleh agama itu? Dalam segi nilai, dalam segi nilai-nilai keagamaan yang di dalam Al-Quran itu lawan dari hawa nafsu, itu dalam Al-Quran disebut syariah. Syariat. Nah, dalam hal syariat itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Bukan jadi, dan nilai kehidupan itu misalnya bahwa kita harus jujur. Itu berada di dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kehidupan keluarga, seluruh bidang kehidupan diatur oleh sifat jujur. Tapi agama yang misalnya berkaitan dengan tapi agama tidak berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan yang teknis. Saya harus jelaskan ini karena nanti karena kekacauan berpikir ini tadi itu komprehensif, menyeluruh, and so forth itu maksud saya. Jadi misalnya dalam bidang kesehatan, ya, Rasulullah mengikuti perkembangan teknologi di zaman itu. Beliau misalnya memakai hijamah, menggunakan hijamah ini. Tapi hijamah itu sebuah teknik kesehatan, teknik kedokteran di zaman Rasulullah SAW. Atau dengan pakai akhirud dawa, itu pakai besi panas. Itu masalah teknis. Sampai masalah teknis, itu saya kira Rasulullah tidak memasuki bidang itu. Dahulu saya menolak hadis itu sebagai hadis yang sahih bahwa Rasulullah berkata dalam urusan kurma, Rasulullah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Misalnya untuk mengikuti perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah pada waktu hijrah, beliau menyewa seseorang. Dan orang itu kafir untuk menjadi petunjuk jalannya menuju kota Madinah waktu itu. Ini urusan teknis untuk menunjuki jalan di bumi ini. Untuk sekiranya itu juga untuk memperbesar suaranya. Rasulullah pada waktu berkhutbah, beliau perintahkan seorang anak muda untuk mengulangi ucapan Rasulullah SAW dan sebagainya. Maksud saya mari kita bedakan dalam berbagai bidang itu. Sekali lagi, agama itu kalau komprehensif itu diartikan menyeluruh pada berbagai bidang, betul. Tetapi dalam bentuk nilai-nilai. Tapi agama tidak mengatur kepada bagian-bagian teknis. Perintah berjihad itu bersifat agama. Tapi bagaimana teknik berjihad? Apakah ketika Madinah harus dikepung oleh kelompok-kelompok kabilah itu? Apa yang harus dilakukan? Rasulullah berkonsultasi kepada Salman Al-Farisi menggali parit. Itu tanpa petunjuk wahyu. Dan di situ dalam urusan itu jadi kepemimpinan Rasulullah tidak sampai mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Ada contohnya hal-hal yang bersifat teknis itu nanti memperpanjang cerita kita, tapi itu diserahkan kepada para sahabatnya. Misalnya di sebelah mana kita ini harus berhenti nih dalam perangan itu, ada para sahabat menyarankan di sini aja ya Rasulullah gitu. Sampai para sahabat juga bertanya untuk bisa membedakan mana yang teknis atau tidak. Kayaknya ya Rasulullah, apakah ini ada wahyu yang turun untuk kamu untuk mengambil tempat ini? Tidak, kata Rasulullah. Kalau tidak, saya punya pendapat yang lain. Dan lain-lain. Nah, tampaknya kita harus bedakan ini antara apakah agama mengatur sampai hal-hal yang teknis, atau pertanyaan apakah agama itu mengatur secara menyeluruh segala bidang. Itu pikirannya harus kita runtut lagi lah supaya kita tidak keliru. Karena ada kecenderungan nih, karena Islam itu kafah, mengatur segala bidang, sampai misalnya dalam urusan kesehatan juga pakai agama, dalam urusan ekonomi juga pakai agama, dan agama pasti akan ditemukan tidak lengkap untuk mengatur urusan-urusan. Saudara jangan tersinggung saya disebut agama tidak lengkap. Emang enggak. Agama misalnya tidak mengatur bagaimana kita menggunakan Zoom untuk berdakwah. Agama hanya memberikan kepada kita ketentuan, berdakwahlah kamu bil hikmah wal mau'izatil
hasanah, itu nilainya. Tapi agama tidak mengatur apakah kita harus pakai Zoom, pakai YouTube, atau pakai Twitter. Itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ini dakwah kita sekarang dengan Zoom, YouTube, dan sebagainya itu nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Ini bid'ah yang paling besar untuk dakwah sekarang ini. Kalau agama itu dimasukkan, termasuk harus mengatur hal-hal yang bersifat teknis.